Pada paparan ini kita akan membincang tentang Jalawastu dari perspektif sejarah, komunitas adat, dan tantangan ke depan. Nah, materi yang akan kita bicarakan nanti adalah berkaitan dengan ekologi Jalawastu, kemudian sejarah dan bukti historis Jalawastu, kemudian komunitas adat, dan tantangan ke depan bagi masyarakat Jalawastu. Jadi secara tipologi masyarakat Jalawastu itu adalah masyarakat yang dikuatkan oleh ekologi pegunungan, karena kita ketahui bahwa wilayah rangkaian pegunungan yang ada di wilayah Brebes ini merupakan bagian dari pegunungan Kendeng zonasi Serayu. Nah, pegunungan Kendeng zonasi Serayu ini adalah pegunungan yang nanti membentang dari wilayah Banjarnegara, kemudian sampai ke Banyumas, kemudian masuk ke Brebes. Di Brebes ini nanti akan membentang menuju ke wilayah Bantarkawung, kemudian Salem, Kecamatan Ketanggungan, dan sampai nanti ada ke wilayah Kuningan, di mana dari wilayah-wilayah pegunungan itu ada 3 puncak gunung yang berada di kawasan Kabupaten Brebes, yang bagian dari pegunungan Kendeng zonasi Serayu. Pertama adalah puncak Gunung Kumbang yang berada di Kecamatan Ketanggungan, kemudian Gunung Segara yang berada di Kecamatan Salem dan Bantarkawung, dan yang terakhir Pojok Tilu itu berbatasan Kecamatan Salem dengan Kabupaten Kuningan. 3 wilayah pegunungan itulah yang membentuk kawasan, salah satunya adalah kawasan Jalawastu, karena Jalawastu itu berada di lereng Gunung Kumbang. Kemudian yang paling menarik lagi bahwa ekologi masyarakat Jalawastu ini berada pada masyarakat hutan, karena kita ketahui ada beberapa wilayah yang di Jalawastu ini termasuk wilayah yang berada dalam KPH Perhutani Balapulang. Di sana banyak ditanami hutan jati, jadi beberapa di antaranya ini menjadi bagian dari pembentuk ekologi wilayah Jalawastu. Kemudian di Jalawastu ini ada beberapa aliran sungai yang diantaranya adalah Sungai Cirembeng yang nanti sampai ke wilayah Desa Cisereh. Nah, karena berdasarkan tipologi masyarakat hutan, banyak diantaranya yang kemudian memanfaatkan area lahan milik perhutani ini sebagai kawasan perladangan, dan ditanami beberapa tanaman-tanaman yang cocok dengan kondisi di lereng gunung, di lereng hutan jati. Di antaranya adalah tanaman jagung dan beberapa tanaman-tanaman palawija lainnya. Kemudian selain itu memang ada pertanian padi, tetapi pertanian padi itu berada di luar Dukuh Jalawastu, dan tanaman padi ini sangat bergantung pada kecukupan air. Sementara yang berada di lereng-lereng hutan ini merupakan masyarakat yang mengandalkan pada ekologi masyarakat hutan. Wilayah Jalawastu ini merupakan bagian dari Desa Cisereh. Cisereh ini termasuk wilayah Kecamatan Ketanggungan, dan hampir semua masyarakat Jalawastu ini punya basis kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat Jawa Tengah, yaitu kebudayaan mereka adalah kebudayaan Sunda.
Dan yang menarik lagi memang di Jalawastu ini terdapat beberapa pamali-pamali yang sampai sekarang ini masih dihormati oleh masyarakat Jalawastu. Seperti pada perayaan Ngasa, mereka dilarang untuk memakan kandungan yang mengandung protein hewani. Nah, kemudian juga rumah mereka punya pantangan terbuat dari semen. Kemudian beberapa pantangan misalkan memelihara peternakan seperti sapi, kerbau di wilayah Duku Jalawastu, kemudian angsa atau masyarakat Brebes namanya soang, dan kemudian beberapa pantangan-pantangan yang berkaitan dengan ajaran Batara Windu Sakti Buwana. Namun beberapa hal yang berkaitan dengan pantangan ini ada yang sampai sekarang masih diterapkan oleh masyarakat Jalawastu. Jadi ini yang menarik, masyarakat Jalawastu masih ngugemi pamali-pamali yang diturunkan secara generasi ke generasi. Karena masyarakat berkarakter gunung ini, maka kita melihat ini merupakan tipologi masyarakat yang hampir semuanya ada di masyarakat Nusantara. Representasi gunung itu sering dimanifestasikan sebagai swarga lokal. Dan kemudian karena dianggap sebagai kawasan swarga lokal atau nirwana, mereka menganggap bahwa gunung ini sebagai bagian mitologi spiritual masyarakat Jalawastu. Dan yang menarik lagi adalah pada saat bulan-bulan tertentu itu ada angin yang berhembus dari lereng pegunungan Kumbang ini yang membantu para petani bawang merah untuk penyerbukan yang dibantu oleh angin itu pada tanaman bawang. Kemudian gunung ini mencerminkan kosmologi yang seimbang antara gunung yang kemudian satu sisi lagi adalah segara. Maka bagi masyarakat tradisi di Jawa dan masyarakat Nusantara lainnya itu selalu menganggap bahwa gunung dan laut itu adalah harmoni yang tidak bisa terbantahkan. Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian membentuk mitos masyarakat Jalawastu yang kemudian salah satunya adalah mereka menganggap bahwa leluhur mereka yang bernama Batara Windu Sakti Buwana dan Guryang Panutus ini berada sebagai bagian dari penghuni Gunung Kumbang ini. Dan ini juga dimanifestasikan setiap kali ada perayaan upacara Ngasa, ini sebagai bagian dari apa yang kita sebut dengan acara sedekah gunung. Bagaimana masyarakat Jalawastu itu merepresentasikan rasa syukur mereka atas kelimpahan hasil tanaman dan juga kelimpahan hidup mereka, serta wujud sebagai bagian dari membentuk silaturahmi, atau istilahnya adalah membentuk ikatan sosial dan solidaritas sosial. Nah, banyak orang mengatakan bahwa dari mana bukti historis Jalawastu itu sudah ada. Bahkan jauh sebelum peradaban Islam masuk ke wilayah Jalawastu. Yang pertama adalah kita bisa melihat bukti-bukti arkeologis yang ada di wilayah Jalawastu. Banyak batu-batu yang katakanlah seperti batu menhir. Salah satu yang menarik adalah kedatangan seorang arkeologi, Elizabeth Holton itu, berada di wilayah Jalawastu untuk meneliti genta yang dimiliki Jalawastu. Nah, ternyata genta ini sama mirip dengan genta yang ada di Asia Tenggara.
Dan genta ini sudah lama dikenal dan menyebar pada abad ke-7 dan ke-8. Ketika Islam belum masuk ke Jalawastu, proses upacara ngasa itu ditandai dengan membunyikan lonceng genta itu sebagai tanda dimulainya upacara ngasa. Bukti historis yang kedua, ini adalah semacam manuskrip tertulis yang dikumpulkan berdasarkan catatan perjalanan Bupati Arya Candranegara kelima. Kita ketahui Arya Candranegara kelima ini merupakan sebelumnya menjadi Bupati Kudus. Nah, catatan-catatan itu kemudian dikumpulkan oleh seorang penasihat urusan pribumi, yaitu Frederick Karel Hall ini, dan ditulis dalam sebuah jurnal ilmiah, karena ada sebuah bagian dari catatan itu tentang hasil lawatan Bupati itu ke Gunung Sagara, dan ini dimuat dalam volume 29 tahun 1884. Dan di situ catatan yang menarik adalah menceritakan tentang beberapa wilayah yang meskipun sudah dipengaruhi oleh agama Muhammad, di situ disebutkan agama Muhammad, tetapi jurnal tersebut menyatakan bahwa masyarakat di sekitar Gunung Sagara dan Gunung Kumbang ini masih menekuni tradisi upacara klasik yang kita sebut dengan pengaruh Hinduisme. Salah satunya adalah di situ disebutkan Jalawastu, Gunung Sagara ini mereka masih menyelenggarakan upacara yang disebut dengan upacara ngasa. Dan di situ disebutkan juga tentang morfologi beberapa wilayah-wilayah di Bantar Kawung, Salem, sampai nanti ke Ketanggungan, sehingga 3 pertautan ini dalam telaah Frederick Karel Hall ini membentuk kebudayaan yang hampir sama. Kita berpikir bahwa ini perlu untuk dijadikan sebuah momen untuk pelestarian, perlindungan, dan sekaligus pemanfaatan bagi masyarakat Jalawastu, sekaligus pemerintah Kabupaten Brebes. Nah, oleh karenanya nanti yang kemarin kita seringkali upayakan dengan OPD lainnya adalah mari bersama-sama untuk melakukan rekognisi itu, diantaranya adalah proses pengakuan secara formal dari pemerintah dan publik. Kemudian juga ada upaya menyusun regulasi yang mengakomodir hak sipil komunitas adat. Kemudian kalau representasi adalah bagaimana warga Jalawastu itu menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik, tidak hanya pengambilan kebijakan publik, tapi juga penyusunan perencanaan publik. Kemudian juga bagaimana nanti pemerintah menjaring aspirasi dari komunitas adat Jalawastu ini, sehingga nantinya apa yang diharapkan oleh masyarakat Jalawastu itu sesuai dengan keinginan mereka dan tentu dengan tradisi-tradisi yang tidak melanggar. Nah, yang cukup sulit ini adalah redistribusi. Karena bagaimana kita mengangkat kesejahteraan ekonomi warga Jalawastu dan kemudian melakukan MEPROD yang sebetulnya ini merupakan grand design bersama antar OPD untuk secara bersama-sama membangun Jalawastu. Nah, rencana ini sebetulnya sudah tergambarkan ketika kemudian Jalawastu mendapatkan hak pengelolaan atas tanah yang semula milik perhutani ini menjadi tanah hutan sosial. Dan pemangku adat Jalawastu waktu itu Pak Dastam bersama dengan 7 komunitas
adat di wilayah Jawa Barat ini mendapatkan perolehan hak adat itu di Istana Merdeka. Dan ini sebetulnya merupakan puncak pintu terbukanya bagi proses redistribusi. Dari sinilah kemudian sebetulnya bagaimana membentuk tanah yang kita ketahui sebagai tanah hutan sosial itu menjadi tanah milik bersama. Tanah milik bersama ini yang dikelola secara bersama-sama dengan komunitas adat ini sampai sekarang belum terwujud. Meskipun kemarin kelompok Arupa yang dari Jogja ini sudah melakukan upaya-upaya bagaimana memetakan dan kemudian bagaimana mereka mencoba untuk membantu masyarakat Jalawastu memanfaatkan hutan sosial yang mendapatkan bagian kurang lebih 64 hektar itu. Nah, bentuk rekognisi ini sebetulnya sudah kita lakukan terutama Dinas Kebudayaan. Yang pertama adalah pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Jalawastu melalui peraturan, waktu itu memang masih peraturan Perbu. Kemudian juga kita mengupayakan ritus adat upacara ngasa ini ke dalam warisan budaya tak benda, dan itu berhasil kita catatkan dan diakui oleh pemerintah tahun 2019. Kemudian juga bagaimana masyarakat Jalawastu itu kita ajak bersama-sama untuk membantu menyusun proposal fasilitasi bantuan adat untuk masyarakat Jalawastu bagi pengembangan masyarakat Jalawastu. Dan bantuan itu lebih kepada bantuan infrastruktur sebanyak 500 juta dan dihasilkan adalah saung budaya yang ada di Jalawastu dan kemudian beberapa penataan di gedung pesarian. Kemudian yang paling menarik lagi adalah kita mengupayakan supaya masyarakat di luar Jalawastu mengenal. Makanya perlu ada publikasi media, kemudian publikasi kajian. Selain itu juga kita berharap banyak, misalkan beberapa hal yang terkait dengan masalah Jalawastu seperti air. Kita berharap ada Dinas PSDA bisa membantunya. Kemudian penataan rumah dan sebagainya ada Dinperwaskim. Kemudian ada Dinas Koperasi, bagaimana membantu UMKM yang ada di wilayah Jalawastu, seperti di sana itu potensi tanaman jagung dan juga kopi sebetulnya menjadi bagian yang menarik dari Jalawastu. Tetapi budidaya ini perlu ada pendampingan. Nah, yang sudah kemarin berhasil dilakukan memang adalah pengolahan jagung menjadi marning. Nah, kita berharap nanti jejaring pola bergerak bersama ini tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga ke atas. Seperti kita berharap pengembangan itu ada di Bapelitbangda Jawa Tengah, kemudian di Disdikbud Jawa Tengah, kemudian ada Dinperwaskim Jawa Tengah, ada Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Jawa Tengah, Dinas Kehutanan Perkebunan Jawa Tengah, dan nanti berjejaring dengan kementerian-kementerian yang berkaitan dengan pengembangan Jalawastu. Nah, yang diperlukan memang di dalam proses ini, karena kita selalu ketika berkaitan dengan Jalawastu itu masih sporadis. Jadi bergerak sendiri-sendiri, sehingga kemudian apa yang kita harapkan untuk berjejaring bersama ini yang seharusnya menjadi inti dari bagaimana mengangkat Jalawastu ini sebagai bagian dari kebudayaan yang bermartabat. Bagaimana membentuk kemandirian komunitas adat Jalawastu ini yang perlu kita lakukan. Kemudian juga kesinambungan program. Jadi keberlanjutan, kesinambungan
itu juga menjadi bagian dari upaya pengembangan Jalawastu. Serta yang paling penting adalah penajaman kebijakan. Nah, yang seperti bagaimana pengembangan Jalawastu ini yang nantinya kemungkinan banyak yang bisa menjadi bagian dari wisata budaya dan wisata sejarah di Jalawastu. Nah, dari ini memang ada apa yang kita sebut sebagai katakanlah kerja-kerja yang menantang ke depan. Yang pertama adalah masalah pemanfaatan ekologi adat. Ya, karena kita ketahui bahwa pemanfaatan ekologi adat di Jalawastu ini masih belum maksimal. Salah satu diantaranya adalah masalah sanitasi, kemudian yang kedua adalah masalah pengelolaan sungai yang berada di wilayah Jalawastu dengan sampah yang masih berada di sungai tersebut. Kemudian juga permasalahan aspek kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan adat dan kemandirian. Kami sudah membentuk Jalawastu itu dalam PPKD ini sebagai bagian dari pelestarian dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana pelestarian itu sebetulnya harus didukung oleh tata kelembagaan adatnya. Jika tata kelembagaan adat ini tidak berperan, ya sudah. Bahkan mereka pun tidak tahu bagaimana sejarah mereka sendiri, kemudian bukti-bukti historisnya juga mereka bingung, dan kemudian bagaimana mereka ke depan ini seperti apa. Oleh karenanya, ini perlu ada semacam pemahaman bagi tata kelola kelembagaan adat. Memang persoalan yang menarik di sana adalah tentang sumber daya. Banyak di antara mereka yang hanya lulusan SD, kemudian SMP, lainnya adalah yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Kalau toh ada yang SMA, itu adalah hasil dia dari merantau dan kemudian balik lagi ke Jalawastu. Dan inilah yang menjadikan tantangan bagi kita semua bahwa Jalawastu ini memang perlu untuk dipertahankan eksistensinya, tetapi bagaimana ruang eksistensi itu tidak melupakan nilai-nilai ketahanan, kemandirian dari masyarakat Jalawastu. Karena kita ketahui bahwa bagian yang menarik dari Jalawastu adalah nilai kegotong royongan mereka dan ketulusan mereka. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan, bagaimana Jalawastu ini ke depan, kemudian tantangannya ini bisa menjadi perhatian kita semua. Dan terima kasih atas perhatian, kemudian tanggapan dan respon dari semuanya. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa memberikan pembekalan. Kupat kecemplung santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten, burung cendrawasih burung irian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita dengar, Jalawastu adalah sebuah desa di lereng Bukit Kumbang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Desa ini adalah hasil persilangan budaya Jawa dan Sunda, dengan tradisi dan kehidupan yang begitu unik, namun penuh tantangan. Dengan populasi sekitar 125 kepala keluarga, Jalawastu mengandalkan sektor pertanian tanpa irigasi.
Namun, masyarakatnya menghadapi berbagai kendala seperti sanitasi, aksesibilitas, dan pengelolaan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, pada bulan Agustus 2024 pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah bersama berbagai pihak mulai Pemkot Kabupaten Brebes hingga Kementerian PUPR, serta Basnas Provinsi Jawa Tengah, serta Basnas Kabupaten Brebes. Visi besar proyek ini adalah menciptakan kampung adat Jalawastu yang lebih baik tanpa menghilangkan adat istiadat. Tim KRS Jawa 3 membuat sebanyak 4 desain prototipe. Pada desain prototipe yang disepakati, pondasi rumah akan menggunakan umpak batu candi. Sementara itu, ornamen melati pada gavel dihilangkan untuk mempermudah pengerjaan, tanpa mengurangi esensi budaya Jalawastu. Jalawastu dikenal hanya melalui berbagai larangan, oleh karena itu pendampingan oleh tim ahli diperlukan, baik untuk pelestarian budaya maupun peningkatan kapasitas ekonomi melalui budidaya kambing, dan potensi agraris lainnya. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, visi untuk menjadikan Jalawastu sebagai desa tematik berbasis adat semakin mendekati kenyataan. Mirip dengan desa Panglipuran di Bali, Jalawastu diharapkan menjadi ikon baru Jawa Tengah. Terdapat 4 desain prototipe. Desain pertama sebagai berikut. Pada area gavel terdapat motif Guryang Buntutan atau Panutus yang merupakan sosok yang dianggap pewaris ajaran Batara Windu Sakti Buwana. Pada sisi lisplang, ditambahkan motif berbentuk motif love terinspirasi dari area bawah atau leluhur Jalawastu. Lalu pada desain prototipe 2, panjang lisplang di area gavel ditambahkan offset hingga saling bertemu silang, membentuk atap seperti capit gunting. Selanjutnya adalah desain prototipe 3. Yang membedakan desain ini dengan prototipe 2 ialah dihilangkannya motif Guryang Buntutan atau Panutus di area tengah gavel. Lalu yang terakhir yaitu desain prototipe 4. Desain prototipe 4 ialah sama dengan desain prototipe 3. Yang menjadi pembeda ialah penampungan air hujan beserta tandonnya. Lalu untuk struktur pondasi terdapat 2 macam yang menjadi alternatif desain. Yang pertama pondasi jenis risba, dan yang kedua menggunakan pondasi berjenis umpak batu. Selanjutnya terdapat detail ornamen seperti lampu pada rumah Jalawastu yang berbentuk kentongan yang menjadi ciri khas dari Jalawastu. Kami juga melakukan penambahan pagar bambu berwarna putih dengan filosofi bersih dan suci adat Jalawastu. Sehingga final design ini merupakan hasil desain yang telah melalui kesepakatan antara warga kampung budaya Jalawastu dengan pemerintah. Berikut hasil final design. Final design ini merupakan hasil desain yang telah melalui kesepakatan antara warga kampung budaya Jalawastu dengan pemerintah. Sekian video pemaparan Jalawastu. Terima kasih telah mendengarkan.